Ya, silakan Ustazah. Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lepas alas kaki dulu. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kita lanjut menanggapi Ustadz Kainama yang tidak berhenti menggunakan ilmu cocokmologinya. Kali ini dia menunjukkan tata cara sholat yang mana menurut dia sudah ada dalam Alkitab. Sebelum kita tanggapi, mari kita saksikan videonya berikut ini. Maaf ya, Nehemia 86. Nehemia 86. Ya, silakan Ustazah. 8-7. Lalu Ezra Ya. memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Mohon Ya, maaf. sudah ya? Oh ya. Ya, oke ya. Allah yang besar. Amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka lihat ini. Ini caranya ini. Ini caranya. Sudah ya? Sudah ya? Sudah. Ya, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42. Ayat 42. Oke, syukran. Silakan. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ngapain tuh Ustazah? Lagi ngapain? Cara-caranya tuh. Membungkuk ke tanah dengan muka di antara kedua lututnya. Ruku. Oke. Tadi yang depan itu Nehemia itu kiam. Kiam lalu ruku. Oke. Ya, caranya diajarin ini. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan pernyataan Ustadz Kainama, di mana dia mengutip Nehemia 8 ayat 6. Untuk membantah pernyataan ini, saya sudah pernah buat sanggahnya pada link video di atas, atau teman-teman bisa klik pada kolom deskripsi atau pada kolom komentar. Jadi saya tidak perlu menanggapinya lagi. Dan tadi juga kita melihat bagaimana Ustadz Kainama mengutip 1 Raja-Raja 18 ayat 42 dan Bilangan 20 ayat 6, di mana isinya mengenai Nabi Elia dan juga Musa yang berdoa kepada Tuhan sambil sujud. Seperti biasa, Ustadz Kainama menyimpulkan itu adalah sholat seperti yang saudara muslim lakukan saat ini. Untuk hal ini, saya juga sudah sanggah sebelumnya bahwa semua agama dan bahkan penyembah berhala melakukan hal yang sama dalam penyembahan, yaitu sujud. Saja. Google kosong. Netilat yadayim. Apalagi nih Ustadz K. Ini kan yang Bapak Dokter bilang saya nggak tahu apa-apa, saya satanik katanya. Kata Bapak Dokter itu, dokter teologi itu, katanya saya satanik. Bapak Dokter tahu nggak ini? Netilat yadayim. Wudhu tuh, sampai sekarang tuh Jesus ngajarin wudhu. Netilat yadayim. Netilat yadayim. Wudhu. Sekali lagi wudhu. Ya, netilat yadayim. Ya. Oke, ganti netilat yadayimnya. Mikveh. M-I-K-V-E-H. Mikveh. Enter. Lihat gambar aja lah biar gampang lah Ustaz. Lihat gambar. Tuh ya, tempatnya tuh ada kolam-kolam air tuh. Tuh ya. Ya. Mikveh. Ya. Oke ya. Tempat mandi, tempat ngambil wudhu tuh. Kolamnya suci itu. Dah. Dan Ustadz Kainama tidak berhenti di situ. Dia menyamakan tradisi Yahudi, yaitu Netilat Yadaim, di mana itu adalah ritual cuci tangan. Tidak termasuk kaki, muka, dan telinga. Ingat ya, tidak termasuk kaki, muka, dan telinga seperti yang dilakukan oleh saudara muslim. Dan itu menggunakan suatu wadah yang khusus, seperti yang teman-teman bisa lihat pada video di samping.
Jadi tidak seperti yang Ustadz Kainama lakukan. Tidak berhenti di situ, Ustadz Kainama menyamakan upacara wudhu atau ritual wudhu di dalam Islam dengan mikveh di dalam keyahudian. Yang mana ritual mikveh ini membutuhkan air yang banyak, seperti yang teman-teman lihat di dalam gambar. Justru ritual mikveh ini lebih cocok kepada upacara baptisan dibanding dengan ritual wudhu seperti di dalam Islam. Ya, silakan Ustazah. Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lepas alas kaki dulu. Baru nanti netilat yadayim, ya apa? Wudhu. Lepas alas kaki dulu baru wudhu. Netilat yadayim, yada dari tangan itu namanya yadaim. Yada, ya. Demikian Ustazah. Kita baru mendengarkan Ustadz Kainama mengutip Keluaran 3 ayat 5. Di mana di sana Musa diperintahkan Tuhan untuk melepaskan alas kaki. Ketika dia hendak bertemu dengan Tuhan saat Tuhan menampakkan diri pada sebuah semak yang terbakar. Kalau kita lihat konteksnya, Musa tidak lagi ingin sholat dan dia sedang ada di padang gurun. Jika kita mengikuti logika Ustadz Kainama, kenapa Musa melepaskan alas kaki tanpa melakukan wudhu terlebih dahulu? Dan disinilah ilmu cocokmologi Ustadz Kainama berjalan. Akhirnya dia hubungkan semua kepingan-kepingan ayat yang dia kutip dan comot sehingga terlihat Yesus memerintahkan untuk sholat seperti saudara muslim diperintahkan untuk sholat. Seperti biasanya, karena sibuk mengais-ngais ayat di dalam Alkitab, Ustadz Kainama lupa bahwa perintah untuk melakukan wudhu baru ada sejak surat Al-Maidah ayat 6 diturunkan. Jadi sangat salah besar jika Ustadz Kainama mengatakan bahwa Yesus memerintahkan sholat dan sebelum itu melakukan wudhu, seperti yang Ustadz Kainama yakini saat ini. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Kainama mengenai Yesus memerintahkan sholat. Semoga tanggapan ini dapat menambah pengetahuan teman-teman. Mari kita tetap bawakan dalam doa saudara-saudara kita muslim, khususnya Ustadz Kainama, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama juga seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.